Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tentang prinsip-prinsip penilaian sebagai salah satu persiapan kita di dalam menghadapi seleksi kompetensi bidang, dalam hal ini SKB yang berkaitan dengan keguruan. Pada video sebelumnya, pada part 1, saya sudah membahas tentang beberapa prinsip penilaian, yakni tentang prinsip adil dan prinsip objektif. Selanjutnya, untuk video kali ini saya akan mencoba membahas lagi prinsip-prinsip penilaian yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Sebelum kita lanjut, saya memohon kepada teman-teman sekalian agar kiranya selalu mendukung ini dengan memberikan subscribe untuk channel ini, dan jangan lupa sebarkan ke teman-temannya agar channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar channel ini apabila saya membuat video bisa langsung nampak di YouTube-nya teman-teman sekalian. Oke teman-teman, soal pertama, sebelum bukan ulangan harian, Pak Andi menjelaskan kepada siswa tentang kriteria penilaian di dalam ulangan tersebut. Berdasarkan cerita tersebut, Pak Andi telah menerapkan prinsip penilaian, yaitu A. Valid, B. Adil, C. Akuntabel, D. Terbuka, dan E. Objektif. Jadi, teman-teman sekalian, maksud dari soal ini bahwa sebelum Pak Andi itu melakukan ulangan atau memberikan ulangan kepada siswa-siswanya, terlebih dahulu Pak Andi ini menjelaskan kriteria-kriteria di dalam penilaian ulangan harian nanti. Jadi, menurut teman-teman, kira-kira Pak Andi ini telah melakukan prinsip penilaian apa? Apakah itu valid, adil, akuntabel, terbuka, atau objektif? Silakan dijawab teman-teman. Nah, kita langsung jawab teman-teman. Jawabannya itu adalah terbuka. Ya, jadi jawabannya adalah D. Pak Andi telah menerapkan prinsip penilaian terbuka. Mengapa? Karena Pak Andi ini bersifat terbuka kepada siswanya dengan cara sebelum melakukan ulangan atau sebelum memberikan ulangan, Pak Andi ini terlebih dahulu menjelaskan bahwa nanti kriteria penilaiannya seperti ini. Apabila Anda menjawab benar, maka sekian poinnya, salah sekian poinnya, dan lain sebagainya. Jadi Pak Andi telah terbuka kepada siswa-siswanya. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Salah seorang wali murid mendatangi Pak Andi karena merasa bahwa nilai ulangan yang diperoleh anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Pak Andi lantas memperlihatkan bukti-bukti dari hasil penilaian tersebut, baik itu berupa kriteria penilaian maupun hasil pekerjaan dari anak tersebut. Akhirnya wali siswa tersebut menerima karena telah melihat bukti
buktinya. Berdasarkan cerita tersebut, Pak Andi telah menerapkan prinsip penilaian, yaitu A. Valid, B. Adil, C. Akuntabel, D. Terbuka, dan E. Objektif. Jadi inti pertanyaan ini bahwa ada salah seorang wali siswa protes ya kepada Pak Andi karena merasa bahwa anaknya tidak sepantasnya mendapat nilai rendah seperti itu. Namun Pak Andi punya bukti-buktinya bahwa kriterianya seperti ini dan kerjaan dari wali itu langsung menerima karena telah ada bukti yang diberikan oleh Pak Andi. Jadi berdasarkan kasus, menurut teman-teman, kira-kira Pak Andi ini telah menerapkan prinsip penilaian apa? Apakah dia valid? Apakah adil? Apakah akuntabel? Apakah terbuka atau objektif? Silakan teman-teman pilih yang menurut teman-teman benar. Nah, kita langsung jawab. Jawabannya adalah C. Akuntabel. Mengapa akuntabel? Karena yang dimaksud akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan. Dari kasus ini, Pak Andi telah berani mempertanggungjawabkan nilai yang diberikan kepada siswa ketika ada orang tua yang protes tentang hasil penilaian itu. Jadi teman-teman, jawabannya adalah akuntabel. Pak Andi telah menerapkan prinsip akuntabel atau bertanggung jawab karena Pak Andi telah memberikan penjelasan atau memberikan bukti-bukti kepada wali siswa yang protes tadi. Nah teman-teman, lanjut, saya akan mencoba menjelaskan perbedaan antara prinsip terbuka dan prinsip akuntabel. Karena di sini kadang kita tertukar-tukar juga. Karena kalau dipikir terbuka dan akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan, itu kurang lebih sama. Namun meskipun hampir sama, tetap antara keduanya, antara terbuka dan prinsip akuntabel itu tentunya ada perbedaan. Jadi teman-teman harus tahu di mana letak perbedaan mendasar di antara kedua prinsip ini. Baik, kalau prinsip terbuka itu guru seperti soal tadi menyampaikan kriterianya sebelum proses ulangan itu dilakukan. Jadi ini terbuka lebih mengarah kepada sebelum terjadinya proses penilaian itu. Dan sebaliknya kalau akuntabel itu lebih kepada setelah penilaian itu terjadi. Seperti tadi kasus pada soalnya bahwa ada orang tua siswa yang protes, maka ketika diberikan bukti maka itu termasuk dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Jadi letak perbedaan mendasarnya adalah apabila terbuka terjadi sebelum penilaian, dan apabila prinsip akuntabel itu maka terjadi pada setelah dilakukan penilaian itu. Itu perbedaannya menurut pemahaman saya. Tapi kalaupun teman-teman punya pendapat sendiri, silakan ditulis di kolom komentar. Kita bisa sharing, saling sharing tentang pendapat masing-masing. Semoga ini membantu kita untuk lebih cepat memahami antara prinsip-prinsip yang ada di dalam penilaian itu sendiri. Nah, teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Untuk part 2 ini cukup sampai di sini. Kita fokus tadi membahas tentang dua prinsip lagi, yakni prinsip terbuka dan prinsip akuntabel. Dan tentunya mudah-mudahan video ini bisa membantu teman untuk lebih dapat memahami lagi
tentang kedua prinsip tersebut serta perbedaannya, karena ini antara akuntabel dan terbuka hampir-hampir mirip ya. Semoga bisa dipahami, dan nantikan video-video selanjutnya untuk prinsip-prinsip ini. Insya Allah masih ada beberapa prinsip yang belum kita bahas. Ini baru masuk prinsip yang keempat, dan masih ada beberapa karena berdasarkan referensi yang saya dapat bahwa prinsip penilaian itu ada 9. Masih ada prinsip valid atau sahih, masih ada berkesinambungan dan menyeluruh, masih ada prinsip apa lagi ya, berkesinambungan dan menyeluruh, kemudian masih ada juga prinsip bercuang kriteria dan sebagainya. Intinya ada 9 ya. Nanti kita bahas untuk video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, dan sebelum kita tutup, saya meminta kepada teman-teman untuk membantu saya untuk memberikan subscribe-nya untuk channel ini. Semoga channel ini bisa membantu, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jangan lupa berikan komentarnya video-video apa saja yang harusnya saya buat untuk konten selanjutnya, dan apabila ada kesalahan dalam materi-materi yang sudah saya jelaskan, tolong disampaikan di kolom komentar sehingga bisa menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.